Sudah lebih dari 51 hari proses penanganan COVID-19 di daerah Sima Yogyakarta ini berlangsung. Dan saat ini kita akan melihat seperti apa penanganan yang dilakukan oleh gugus tugas Kabupaten Bantul. Dalam hal ini peran baik dari Pusdalop BPBD Kabupaten Bantul. Mari kita ikuti ke dalam. Siang warga daerah Sima Yogyakarta, hari ini 4 Mei 2020 kami berada di Pusdalop BPBD Kabupaten Bantul, di mana Pusdalop ini merupakan pusat pengendali operasi penanganan COVID-19 gugus tugas Kabupaten Bantul. Bersama saya manajer Pusdalop Kabupaten Bantul, Mas Aka, kita akan perbincangkan sampai sejauh mana Pusdalop ini dalam pengendalian operasi penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Bantul. Sugeng siang Mas Aka. Selamat siang. Bisa disampaikan terkait dengan penanganan COVID-19 ini atas peran Pusdalop di Kabupaten Bantul ini Mas Aka. Oke Mas Indra, jadi alhamdulillah di Bantul kami bersama tim tentunya di Kabupaten Bantul tergabung dari beberapa OPD melaksanakan kegiatan penanganan percepatan COVID-19. Jadi kami saat ini memposisikan dalam Kepusdalopan, jadi Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa bencana itu kan dari 3 jenisnya itu kan ada 3, jadi alam, non alam dan sosial. Tentunya Pusdalop PB atau penanggulangan bencana juga mengakomodir ataupun melakukan ketugasan sesuai dengan kebencanaan itu. Nah, saat ini kami di Pusdalop Bantul bersama dengan Bapeda, TNI Polri, dan Dinas Kesehatan serta didukung dari Inspektorat menyelenggarakan kegiatan Kepusdalopan. Jadi semua bidang operasi kami rangkum 24 jam secara ketugasannya di Pusdalop, yang mana saat ini posisinya sebagai Pusdalop gugus tugas penanganan COVID-19. Ya. Di Pusdalop gugus tugas Kabupaten Bantul ini tentunya juga melakukan pengolahan data sekaligus pelayanan informasi ke masyarakat. Nah, untuk strategi ini seperti apa yang dilakukan Mas di Pusdalop? Yang pertama tentunya bagaimana Pusdalop membangun komunikasi, dalam arti komunikasi antar bidang operasi. Jadi kalau di bidang operasi yang dikeluarkan di Bantul sesuai dengan SK gugus tugas itu ada penegakan hukum, kemudian ada pencegahan, ada penanganan dan terkait dengan layanan dasar. Nah, ini dari 4 bidang ini kami setiap hari mendapatkan laporan, meskipun belum secara utuh, tetapi kegiatan operasi dari 4 bidang operasi ini kami rangkum yang saat ini sifatnya parsial dari masing-masing bidang, kemudian dirangkum dalam sebuah laporan harian operasi penanganan COVID-19. Kalau di sini komponen yang ada apa aja selain teman-teman operator? Selain operator, tentunya tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari bidang-bidang operasi. Dalam artian di sini penyedia atau pelapor dari setiap operasi. Jadi misalkan ketika ada kegiatan Gakum, maka Pol PP bersama TNI Polri akan membuat laporan kegiatan, kemudian dikirim kepada kami. Kegiatan itulah yang nanti akan menjadi laporan utuh. Termasuk nanti ketika Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan misalkan ada rapid test di salah satu puskesmas, itu kami rangkum juga sehingga itu akan menjadi kegiatan yang utuh. Dalam artian ketika nanti satu bidang ini membutuhkan kebijakan di bidang lain, itu akan kelihatan dari laporan yang dibuat. Jadi misalkan ada kerumunan gitu kan di Gakum, gitu kan. Nah, ini tentunya
siapa tahu nanti suatu saat ini dari yang kerumunan ini seperti yang sudah kan ternyata positif gitu. Nah ini maka akan berhubungan dengan yang penanganan kesehatannya, penanganannya. Kemudian pencegahannya bagaimana? Apakah perlu rapid test secara utuh atau tidak? Gitu. Juga termasuk pembuatan alur ya, misalnya alur ketika akan diselenggarakan pengurusan jenazah atau misalkan alur ketika akan diselenggarakan tentang shelter COVID-19 misalnya atau tempat penampungan gitu ya. Jadi alur-alur pelaporan dari masyarakat seperti apa itu Pusdalob yang mengelola itu. Ya, jadi di samping kami ini ada call center 112 Dinas Kominfo, jadi Bantul Siaga 112. Ini akan menerima informasi laporan selain kedaruratan gitu ya, yang layanan rutinnya juga menjadi call center untuk COVID-19. Ya, ketika nanti ada masyarakat yang misalkan terkait dengan penanganan jenazah non Yankes gitu ya, yang misalkan meninggal di rumah tetapi masyarakat mencurigai bahwa warga yang meninggal ini memiliki penyakit menular dan masyarakat ingin kepastian, maka bisa menghubungi 112. 112 akan mendispatch ke Pusdalob informasinya. Pusdalob akan juga secara simultan 112 akan menginformasikan ke Dinas Kesehatan, sehingga nanti FKTP atau fasilitas kesehatan pertama akan menuju ke lokasi untuk melakukan asesmen kesehatan apakah ini penyakit menular atau bukan. Kalau bukan dicurigai penyakit menular, maka masyarakat akan diarahkan untuk melakukan penanganan seperti biasanya. Tapi ketika nanti berhubungan dengan penyakit menular atau curiga COVID gitu ya, nanti kami dari Pusdalob akan meneruskan laporan tersebut berdasarkan hasil asesmen dari Puskesmas atau FKTP tadi ke tim penanganan jenazah non Yankes. Nah, penanganan jenazah non Yankes akan ke sana menindaklanjuti apa yang harus dilakukan. Misalkan akan melakukan pemulasaran jenazah, kemudian perlu pemakaman. Ini nanti sudah tim teknis di sini. Nah, dari kegiatan yang besar ini, kekuatan Pusdalob itu berapa personil, Mas? Di Pusdalob Bantul yang BBBD ya, yang BBBD kami ada 15 personil. 15 personil dengan sistem shift, masih shift reguler biasa, jadi hari ini masuk, besok malam, kemudian turun jaga, libur dan seterusnya. Tapi itu tidak bisa berdiri sendiri. Dalam artian kami juga tergabung dengan tim dari Bapeda, dari Pol PP itu ya, yang dalop-dalopnya kan masing-masing OPD juga ada dalopnya. Jadi seperti Disub juga punya dalop, Pol PP juga punya dalop, Polres punya SPKT, siaga kode gitu. Jadi semuanya informasi berasal dari situ dan timnya juga ini selalu berhubungan informasi. Terima kasih Mas Aka informasinya, dan ini sangat berarti sekali buat kami dan masyarakat sampai sejauh mana kegiatan Pusdalob yang ada di lapangan. Demikian Pusdalob PB Kabupaten Bantul yang dikomandoi oleh BPD Kabupaten Bantul, dalam hal ini bersama dengan manajernya Mas Aka. 112 merupakan call center layanan yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul untuk panggilan kegawat daruratan yang saat ini bertambah fungsinya untuk penanganan COVID-19. Mari kita lihat seperti apa petugas yang ada di dalam melakukan pelayanan. Emergensi atau gawat daruratan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul dilayani melalui call center tersebut dan petugas melayani dengan cara yang baik. Nah, saat ini petugasan di call center 112 ini ditingkatkan fungsinya menjadi penanganan untuk COVID-19, melayani berbagai macam keluhan terkait dengan emergensi penanganan COVID-19 yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Pusdalob PB Kabupaten Bantul dan komponen pendukung gugus tugas di Kabupaten Bantul ini. Baik, mohon maaf kami untuk
soal percintaan buatan sakit membantu Bapak, karena kami bukan dari biro jodoh ngoten. Nggih. Terima kasih, karena tidak ada laporan maka akan saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, saya Adriano Viantoro, operator Bantul Siaga 112 Kabupaten Bantul yang ikut serta dalam penanggulangan COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia, terutamanya di Kabupaten Bantul. Di Bantul Siaga 112 ini sering mendapatkan banyak panggilan, mulai dari yang berhubungan dengan emergensi sampai dengan yang hanya sebuah mainan seperti prank. Dari pagi sampai malam pun yang namanya prank itu tidak luput, Pak. Kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Bantul agar lebih bijak dalam menggunakan layanan Bantul Siaga 112 karena berhubungan langsung dengan emergensi. Saat ini berada di ruang rutin Pusdalop Kabupaten Bantul, dan seperti terlihat rekan-rekan operator sedang melakukan pengolahan data dan pemantauan situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Bantul. Dan di Pusdalop BPD Kabupaten Bantul ini mempunyai teknologi dan SDM yang bagus, sehingga sangat baik untuk mendukung kegiatan gugus tugas di penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul. Oke, untuk 103 1123. Itu tadi apa yang sudah disampaikan Pusdalop BPD Kabupaten Bantul dalam peran penanganan COVID-19 mendukung upaya yang dilakukan oleh gugus tugas Kabupaten Bantul. Gugus tugas Kabupaten Bantul dipimpin oleh Bupati langsung dan menggerakkan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Bantul, membawai 75 desa yang saat ini juga sudah terbentuk gugus tugas desa di seluruh Kabupaten Bantul. Dari Bantul tetap sehat, tetap semangat, siap untuk selamat.